Waktu saya lagi beli buku nih di salah satu toko, saya dibuat salfok dengan salah satu buku yang menurut saya sangat bagus, yaitu Madilog, karya salah satu intelektual sekaligus filsuf Indonesia, Tan Malaka. Buku ini saya baca sekitar 11 tahun yang lalu, teman-teman. Saat saya masih berstatus menjadi mahasiswa semester akhir dulu. Dan setelah membaca buku ini, pola pikir saya yang sebelumnya tradisional konservatif menjadi lebih skeptis dan kritis. Yuk kita bahas sebagian besar isi dari buku Madilog karya Tan Malaka. Nah, buku Madilog ini merupakan buku karya Tan Malaka yang ditulis pada tahun 1943 saat ia bersembunyi dari penjajah Jepang di Cililitan, teman-teman. Buku ini merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, yang merupakan 3 konsep filsafat yang dianggap penting oleh Tan Malaka untuk memahami dan mengubah realitas sosial dan politik di Indonesia saat itu. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan berpikir yang ilmiah, kritis, dan revolusioner. Buku ini juga mencoba untuk menggugat dan mengkritik pandangan dunia yang mistis, fatalis, dan idealis yang masih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia saat itu, bahkan hingga saat ini. Ada 3 pikiran Tan Malaka yang dituangkan dalam buku tersebut tuh, teman-teman. Yang intinya, yang pertama adalah materialisme. Tan Malaka berpendapat bahwa materi adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk pikiran dan kesadaran manusia, teman-teman. Ia menolak pandangan yang menganggap bahwa ada sesuatu yang berada di luar atau di atas materi, seperti Tuhan, roh, jiwa, atau ide. Ia juga menolak pandangan yang menganggap bahwa materi adalah sesuatu yang statis, tetap, dan tidak berubah. Yang mengatakan bahwa materi adalah sesuatu yang dinamis, bergerak, dan berubah terus-menerus, teman-teman. Ia mengutip dari teori atom, teori relativitas, teori evolusi, dan sebagai contoh-contoh ilmu pengetahuan yang membuktikan sifat materialis dari alam semesta. Nah, karena pemikiran tersebut, Tan Malaka dianggap sebagai ateis komunis yang kemudian menjadikan Tan dieksekusi saat itu. Sayang banget ya. Yang kedua dalam Madilog yaitu dialektika. Di buku tersebut Tan Malaka berpendapat nih, teman-teman, bahwa perubahan materi terjadi karena adanya kontradiksi atau pertentangan antara unsur-unsur yang ada di dalamnya. Tan juga mengatakan bahwa kontradiksi adalah hukum dasar dari alam semesta, teman-teman, yang membuat materi pergerakan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ia mengutip teori listrik, teori kimia, dan teori sejarah sebagai contoh-contoh ilmu pengetahuan yang membuktikan sifat dialektis dari alam semesta. Nah, intinya Tan Malaka itu menggunakan dialektika untuk menganalisis kondisi sosial politik pada masanya dan untuk membantu gerakan revolusioner. Karena Tan menganggap dialektika itu menjadi instrumen untuk memahami dan mengelola kontradiksi dalam masyarakat dengan tujuan mencapai transformasi sosial yang diinginkan oleh Tan. Yang ketiga dalam buku tersebut yaitu logika. Tan Malaka berpendapat nih bahwa logika adalah alat bantu untuk berpikir secara benar, teman-teman, jelas dan konsisten. Ia mengatakan bahwa logika adalah sesuatu yang berasal dari materi, bukan dari Tuhan atau akal budi. Ia juga mengatakan bahwa logika adalah sesuatu yang bersifat historis, yaitu berubah sesuai dengan perkembangan materi. Ia mengutip teori matematika, teori bahasa, dan teori filsafat sebagai contoh-contoh ilmu pengetahuan yang membuktikan sifat logis dari alam semesta. Buku Madilog ini dianggap sebagai salah satu karya intelektual yang sangat penting dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik dan filsafat di Indonesia saat itu, teman-teman. Buku tersebut telah menginspirasi banyak sekali generasi pemikir dan pejuang di Indonesia, baik yang pro maupun yang kontra dengan Tan Malaka. Buku ini juga telah menjadi sumber rujukan dan kritik bagi banyak sekali penulis dan ilmuwan Indonesia, baik yang berasal dari aliran nasionalis, komunis, maupun Islam saat itu.
Nah, untuk saat ini buku Madilog itu bisa kita jadikan instrumen kritis atas berbagai macam problem yang bisa kita kaji dan uji melalui metodologi riset, teman-teman. Terlepas dari pro kontranya, buku ini wajib banget nih kita baca, terlebih para mahasiswa, pendidik, dan akademisi, agar memicu critical thinking dan skeptisme yang menjadikan budaya intelektual bangsa kita menjadi lebih bermutu, teman-teman. Nah, pada intinya, Tan Malaka melalui buku Madilog tersebut itu ingin mengenalkan sebuah metode untuk mencari kebenaran yang dianggap kontradiksi oleh pemahaman-pemahaman yang bersifat teologis. Dan tentunya tetap kedepankan nalar kritis.